Antum lihat, Nabi nggak pernah tinggalkan sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Padahal Nabi sudah diampunkan dosanya yang lalu yang akan datang. Sahabat juga demikian. Karena apa? Karena penilaian amal itu di akhirnya. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, la tata'ajjabu bi amali ahadikum. Jangan kalian heran dengan amal seorang dari kamu. Kan kita bangga lihat amalnya orang. Jangan, karena kalian tidak tahu bima yukhtamu lahu, dengan apa akhirnya Allah tutup dia. Kita nggak tahu. Saya dan antum nggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Tapi kalau kita terus istiqomah melakukan amal-amal soleh, insya Allah akhirnya husnul khotimah. Insya Allah. Karena apa? Karena akhir itu merupakan warisan dari amal terdahulu. Kata Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Jam'ul Muhikam, kata beliau, al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Akhir itu merupakan warisan dari amal-amal terdahulu. Kalau sekarang kita ini rajin baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, rajin untuk ilmu, rajin melakukan amal-amal soleh, rajin, dan kita nggak pernah tinggal, maka insya Allah akhirnya dia husnul khotimah. Tapi kalau dia sekarang rajin ditinggalkan, ini nggak tahu tentang akhirnya. Atau sekarang dia terus istiqomah dalam ketaatan, kemudian maksiat, ingat taubat lagi, kemudian maksiat lagi, kita nggak tahu tentang akhirnya orang ini. Makanya teman perhatikan, kalau kita bisa terus ini, insya Allah itu merupakan akhir yang terbaik buat kita. Karena apa? Akhir itu merupakan warisan dari amal-amal yang sebelumnya. Paham ini? Kita baca hadisnya. Antum lihat di halaman 56. Halaman 56. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi bersabda SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya. Kata Ibnu Rajab, hadis ini sahih riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Kata Ibnu Rajab begini, penutup amalan adalah warisan dari amal-amal kita terdahulu yang sudah kita kerjakan, dan semua telah tetap dalam kitab terdahulu. Maka dari itu kaum salaf dahulu sangat takut dari su'ul khatimah. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan. Saya bacakan ulang ya. Antum lihat halaman 56. Penutup amalan adalah warisan dari amal-amal kita terdahulu yang sudah kita kerjakan, dan semua itu telah tetap dalam kitab terdahulu. Maka dari itu kaum salaf dahulu sangat takut dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Di antara mereka ada yang gelisah jika diungkit amal-amal yang telah lalu. Jadi amal-amal dulu yang buruk, yang jelek, yang maksiat, takut diungkit. Kalau sekarang apa? Banyak orang bangga cerita. Dulu umpamanya dia biasa berbuat kesyirikan, dulu biasa berbuat bid'ah, kemudian cerita, dulu saya ini suka bacain yang lain-lain lah, selawatan begini, maulid, tiba segala macam. Ini perbuatan-perbuatan yang bid'ah diceritakan kepada murid-muridnya. Benar atau tidak perbuatan ini? Tidak benar. Maksiat gak boleh. Siapa aja? Apakah dia orang kafir yang baru masuk Islam, pendeta, nggak boleh cerita dia tentang jeleknya dia? Atau dia seorang pemusik, atau dia penyanyi, atau dia rentenir, atau yang lain, yang sudah dia tobat, tutup gitu. Jangan diceritakan lagi kepada orang lain. Nanti apa? Dia akan bangga dengan maksiatnya, dan ternyata ada. Bukannya orang awam, dai, seorang dai bangga dengan perbuatan bid'ahnya yang dulu. Mungkin kebanggaan itu khawatir justru akan apa? Membawa dia kepada su'ul khotimah. Ulama salaf takut disebut kejelekan yang dulu, tutup udah. Jangan sebut lagi. Minta ampun kepada Allah. Jangan diceritakan, jangan bangga. Dan banyak cerita itu untuk apa? Untuk bahan ketawaan. Ada nggak yang begitu? Ada. Cerita masa lalunya bangga dia.
Dulu saya pernah berbuat bid'ah, saya ngajak orang bid'ah segala macam. Udah selesai, tutup. Jangan cerita lagi, tutup itu. Justru kita khawatir dosa yang kita taubat itu nggak diterima oleh Allah. Takut kita. Justru kita berusaha minta kepada Allah agar kita tetap istiqomah. Makanya para ulama salaf terus berdoa, dan doa sebagaimana doa Nabi nggak pernah tinggal doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik, tetapkan hatiku dalam agamamu. Makanya ini harus perhatikan bahwa kita amal-amal tergantung daripada akhirnya. Bisa nanti seperti ada seorang ulama dari Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Dia menguasai ayat, kemudian dia tergoda oleh setan, akhirnya dia sesat, dan akhir kehidupannya juga jelek. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 175, nanti anda bisa baca itu di halaman 57, 58.